Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelumnya ini dari gambar kalian bisa menangkap presentasi Bapak Guru? Bisa, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Di pertemuan ini kita akan mempelajari tentang haji dan umroh. Ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga pertemuan ini, pelajaran ini lancar, tidak ada halangan satu apapun, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong sama Mas Sunoko ya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, terima kasih Mas Sunoko yang sudah memimpin doa. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang ibadah haji dan umroh. Kalian pernah mendengar orang melakukan ibadah haji? Pernah, Pak. Oh, pernah. Di benak kalian yang kalian tahu tentang haji itu apa? Menurut yang kalian ketahui, haji itu apa yang ada di benak kalian itu? Melaksanakan rukun Islam yang kelima, Pak. Melaksanakan rukun yang kelima, pergi ke Mekah. Kelima. Pergi ke Mekah, ya baik. Semuanya benar, tapi kali ini kita akan lebih mendalami apa itu haji dan umroh. Baik, sebelumnya kita absen dulu ya. Yang pertama, Mas Ahmad Sunoko hadir. Mas Setiono hadir. Mas Irfan Suseno hadir. Mas Razikun hadir. Hadir, Pak. Hadir semua ya ini ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Haji adalah salah satu rukun Islam, yaitu rukun yang kelima dari rukun Islam. Nah, haji itu apa? Haji adalah mengunjungi atau menziarahi Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah Arab Saudi semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang sudah ditentukan dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi haji adalah mengunjungi Ka'bah dalam rangka beribadah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Di dalam haji, sebelumnya kita perlu mengetahui kenapa ada perintah haji, kenapa ada orang harus melaksanakan haji, karena adalah haji ini salah satu rukun, maka hukumnya wajib. Di samping itu di dalam Al-Quran juga disebutkan perintah untuk melaksanakan haji. Jadi hukum haji menurut ijma ulama di dalam Al-Quran juga itu adalah fardu.
atau wajib. Nah, wajib di sini adalah bagi yang sudah mampu sekali dalam seumur hidup. Andai kan ada orang yang haji 2 kali, berarti yang kedua itu hukumnya sunnah. Jadi hukum wajib hanya sekali seumur hidup. Dasar hukumnya apa? Yaitu di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Selanjutnya, di dalam pelaksanaan haji atau dalam ketentuan haji, ini satu syarat haji, yang kedua sah haji, kemudian ada rukun haji, ada wajib haji, sunnah-sunnah haji, dan larangan-larangan di dalam pelaksanaan haji. Baik, syarat haji. Syarat haji itu apa? Syarat haji itu atau syarat wajib haji adalah ini saya lupa saya tulis ya. Syarat wajib haji adalah ketentuan-ketentuan yang bila mana seseorang memenuhi ketentuan itu, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji. Ketentuan itu apa saja? Pertama, beragama Islam. Artinya orang yang bukan orang Islam atau non-Muslim tidak berkewajiban untuk menjalankan ibadah haji. Yang kedua, baligh. Baligh artinya orang yang sudah, kalau laki-laki ini sudah mengalami mimpi basah, kalau perempuan orang yang sudah mengalami haid. Nah, kalau sudah baligh, maka dia berkewajiban untuk menjalankan ibadah haji. Yang ketiga adalah sehat jasmani dan rohani. Orang yang dalam keadaan sehat, sehat jasmaninya, rohaninya, jiwanya, itu salah satu syarat wajib orang menjalankan ibadah haji. Yang keempat, ini adalah merdeka, artinya orang yang bukan dalam status budak. Sekarang ini tidak ada budak ya, semua orang merdeka. Yang kelima adalah istitoah atau mampu. Mampu di sini adalah orang yang satu mempunyai biaya untuk perjalanan menuju Mekah, menetap di Mekah, kemudian pulang, dan juga biaya untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya yang dia tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu dalam hal ada transportasi, ada yang menghantarkan sampai ke sana. Kalau sekarang itu ada pesawat terbang ya. Kalau zaman dulu itu di zamannya mbah-mbah kita kalau haji pakai jalur laut, pakai kapal laut. Kalau sekarang cepat kapal terbang. Kemudian yang ketiga, mampu di sini juga kondisinya aman. Jalan yang kita lintasi itu dalam kondisi aman, tidak ada bahaya yang dimungkinkan, sehingga orang tersebut wajib menjalankan ibadah haji. Sebaliknya, kalau di musim haji ternyata ada lintasan yang kita lalui menuju Mekah, itu kok
dirasa ibadah, seperti contoh kalau ada daerah yang untuk pergi ke Mekah melintasi daerah yang sedang bertikai, sedang berperang, seperti yang kemarin itu ada Rusia sama Ukraina ya, itu maka negara-negara yang melintasi itu tidak berkewajiban untuk berangkat haji karena tidak aman. Jadi kalau semuanya terpenuhi, beragama Islam sudah balik, jasmani rohaninya sehat, bukan budak, dan mampu seperti yang kami sebutkan tadi, maka orang tersebut wajib menjalankan ibadah haji. Dan kewajiban di sini sekali dalam seumur hidup. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Kalau bisa, Bapak Guru lanjutkan. Yang kedua adalah selain syarat haji, itu ada syarat sah. Ya, ini Bapak Guru lupa menyertakan syarat sahnya. Nah, syarat sah itu salah satunya adalah haji dilakukan di Mekah Mukarramah. Artinya orang itu tidak bisa melaksanakan haji selain tempat tersebut. Contoh, ada orang mau membuat kegiatan ibadah haji tapi di tempat lain, maka ibadah hajinya tidak sah. Yang kedua, ibadah haji yang dilakukan di waktu yang sudah ditetapkan. Kapan itu? Yaitu secara orang itu berkewajiban haji, terkena khitab haji, itu sejak bulan Syawal. Akan tetapi prakteknya haji itu pada bulan Dzulhijjah, yang dimana yang menjadi pokok utama dalam haji itu ketika wukuf di Arafah. Sehingga kalau ada orang yang mengadakan ibadah haji di waktu-waktu selain waktu tersebut, selain bulan Dzulhijjah, berarti hajinya tidak sah. Contohnya ada orang yang mau berangkat haji tapi berangkatnya kok puasa. Nah, sebelum Syawal sudah pulang terus mengatakan sudah haji, nah, berarti itu hajinya tidak sah. Itu diantaranya syarat sahnya haji. Selanjutnya adalah memenuhi ketentuan-ketentuan baik dari rukun, wajib haji, dan selanjutnya. Sedangkan rukun, ya, rukun adalah ya ini bisa disaksikan anak-anak, rukun haji adalah perbuatan, ini bisa lisan, hati, atau badan, ya, perbuatan gerak-gerik kita yang harus dilakukan seseorang yang sedang melakukan ibadah haji, dan juga tidak bisa diganti dengan yang lain atau membayar dam. Ini berbeda dengan yang disebut wajib haji. Perlu diingat ya, ada yang namanya syarat wajib haji, ada yang namanya wajib haji. Kalau syarat wajib haji adalah ketentuan-ketentuan yang bila terpenuhi orang itu wajib melaksanakan haji. Kalau wajib haji ini suatu perbuatan di dalam melaksanakan ibadah haji yang bila mana ada salah satu dari wajib haji tidak dilaksanakan,
orang tersebut wajib membayar dam untuk supaya hajinya sah. Berbeda dengan rukun, kalau rukun adalah perbuatan yang harus dilakukan di dalam melaksanakan ibadah haji, dan apabila ditinggalkan salah satu saja dari beberapa rukun haji, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti atau dibayar dalam dam. Baik, untuk rukun haji apa saja? Rukun haji itu ada 6. Ya, yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam adalah tertib. Baik, ihram itu apa? Yaitu berniat akan melaksanakan ibadah haji dengan memakai pakaian atau mengenakan kain ihram, yaitu kain putih yang tidak berjahit. Ini untuk laki-laki, seperti gambar yang ada di layar kalian. Ini apa yang dipakai oleh jamaah haji laki-laki, ini adalah 2 kain putih yang tidak berjahit. Tidak berjahit itu maksudnya tidak bersambung seperti sarung, tapi lepas seperti kain tapeh lah kalau di sini, tidak disambung. Nah, cara makainya ya tentu dengan teknik yang supaya aman ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, 2 kain untuk laki-laki, yang satu dibuat untuk sarung, yang satu dibuat lagi untuk selendang. Kalau perempuan memakai baju kurung seperti ini ya, itu namanya pakaian ihram. Jadi ihram adalah berniat haji dan memakai pakaian ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu billahi ta'ala. Lalu yang kedua wukuf. Wukuf adalah hadir di Padang Arafah mulai tergelincirnya matahari pada bulan Dzulhijjah sampai sebelum fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Yaitu kita berada di Padang Arafah seperti gambar ini sebagai ilustrasinya, berada di sana. Tapi mungkin keadaan di sana saat ini dalam proses haji itu sudah disediakan perkemahan-perkemahan atau tenda-tenda sehingga lebih nyaman bagi jamaah haji. Yang pada intinya wukuf adalah berada di Padang Arafah mulai tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai sebelum fajar tanggal 10. Selanjutnya rukun yang ketiga adalah tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah ya, seperti gambar yang ini bisa kalian saksikan, di mana mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran yang dimulai dari titik pojok Hajar Aswad, di mana Ka'bah berada di sisi kiri kita. Bisa dilihat gambarnya. Ini proses melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran sampai 7 putaran. Ini yang namanya tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, di mana posisi Ka'bah di sisi kiri kita dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu di posisi sini ya, bisa sini, tergantung dari mana kita melihatnya. Selanjutnya rukun yang
ke berapa? 4 ya. 4 adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ini ada bukit ya. Ini Sofa, Marwah. Ini zaman dulu ya. Kalau yang sekarang sudah dibangun bagus. Ini ilustrasi gambar pada zaman dulu. Ini ada bukit ya. Ini punya sejarah yang cukup unik. Kalau Bapak Guru terangkan akan memakan waktu banyak. Ya, yang namanya sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Dari Marwah ke Sofa. Nah, dari Sofa ke Marwah ini dihitung 1 kali. Dari Marwah ke Sofa ini dihitung 2. Dan seterusnya bolak-balik sampai 7 kali. Selanjutnya tahallul. Rukun yang kelima adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut kepala ya, rambut kepala. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Seperti dalam gambar ini bisa kalian saksikan minimal 3 helai rambut. Tapi pada umumnya kalau orang sudah selesai haji, tahallulnya itu bahkan digundul ya, banyak yang digundul sebagai bentuk bangga, sebagai bentuk kepuasan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir 6 adalah tertib. Tertib itu apa? Mengerjakan semua rukun haji harus dengan berurutan. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Yang pertama ya dilakukan pertama, yang kedua dilakukan kedua, seterusnya. Selanjutnya yaitu wajib haji. Tapi tadi sudah Pak Guru sampaikan, yang dimaksud dengan wajib haji adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji, dan jika ditinggalkan harus membayar dam. Sampai di sini anak-anakku bisa dipahami? Baik, alhamdulillah. Kalau begitu, coba ada yang bisa ditanyakan? Atau mungkin ada yang bertanya, silakan. Oh ya, silakan Pak Mas Sunoko ya. Ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih Mas Sunoko. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang cukup unik ya. Yang mungkin mengikuti perkembangan informasi. Baik, begini Mas Sunoko dan siswa-siswa anak-anakku yang lain. Kalau ada orang yang haji di tempat selain di Mekah, maka hajinya tidak sah. Artinya tidak disebut haji karena tidak memenuhi ketentuan yang sudah diatur oleh syariat Islam. Begitu. Ada yang lain cukup ya? Baik. Selanjutnya kalian nanti buatlah kelompok ya. Nanti saya bagi kelompok, yang dari kelompok itu nanti saya atau Bapak Guru beri tugas untuk nanti mempraktekkan atau mendemonstrasikan tata cara haji, yaitu nanti caranya bagaimana praktek dari ini tawaf ya, praktek tawaf itu seperti apa. Nanti tolong berkelompok untuk berdiskusi bagaimana praktek menjalankan ibadah tawaf. Nanti bisa membuat media, kardus atau mungkin mejanya hanya sebagai media pembelajaran praktek bagaimana tawaf itu. Silakan nanti ini ya, saya bagi
kelompoknya. Kelompok 1 Mas Ahmad Sunoko sama Mas Setiono. Kelompok 2 Mas Irfan Susiono sama Mas Muhammad Al-Amin. Kemudian ini kelompok 3 Mbak Uswatun Hasanah sama Bapak Anis. Kelompok 4 Mas Nahdudin sama Mas Rozukun. Silakan kalian membuat kelompok masing-masing. Baik, alhamdulillah setelah Bapak mengamati apa yang sudah kalian demonstrasikan, kalian praktekkan, alhamdulillah dari beberapa kelompok yang sudah mempraktekkan semuanya benar sesuai dengan apa yang dijelaskan Bapak Guru, juga sesuai dengan apa yang ada di dalam buku ajar kalian. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya, nanti kita bertemu lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin. Amin. Dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.